Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Fauzan dengan NRP terakhir 024. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait kode tugas yang sebelumnya telah diberikan oleh Pak Dwi, yakni hash table. Langsung masuk ke kodenya, saya menggunakan header stdio.h hingga string.h, dan saya define table size adalah 10. Dan juga di sini ada struct node dengan isi key dan value, di mana key ini merepresentasikan string yang nanti bakal diinput, dan value ini adalah nilai integer yang bersamai string tersebut. Makanya di sini tipe datanya adalah char. Dan selanjutnya di sini hash table ini untuk membuat hash table itu sendiri. Jadi hash table itu ibarat misal ada array. Nah, di masing-masing indeks pada array tersebut itu adalah link list seperti itu. Nah, ini untuk kita namain per link list itu adalah buckets. Lanjut, nah untuk hash ini sendiri, ini untuk menentuin di indeks berapa sih, di hash table berapa sih, atau bucket berapa sih kita harus masukin string berikut gitu. Nah ini gunain hash untuk dapetin nilai indeksnya. Di sini sendiri, nanti kita bakal dicek nih key-nya atau stringnya. Di mana hash akan sama dengan hash bitwise shift 5 dan plus dia itu karakter keberapa. Nah, ini untuk membedakan antara misal ABC dan ACB seperti itu. Oh ya, untuk bitwise shift 5 ini sendiri itu ibarat kayak hash dikali dengan 32 atau 245 seperti itu. Untuk create node, ini sudah mungkin banyak orang yang tahu bahwa ya kita bikin node-nya baru atau data, ini tempat data baru gitu. Dengan tentunya ada key dan value seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Ini, struct node. Struct node. Nah, ini create node-nya, gunain struct yang sebelumnya, di mana nanti kan ada key dan value key-nya ini sendiri itu diisi dengan key yang nanti bakal diinputkan oleh user, kemudian value-nya itu juga yang diinputkan oleh user. Baru nanti di return atau dikembalikan nilai dari new node yang baru. Gunanya nanti ada di line berikutnya, line nanti maksudnya. Untuk create table, ya ini untuk bikin table hash table-nya. Dan nanti kan bakal menyediakan bucket, per bucket tadi yang sebelumnya saya telah jelaskan, sebanyak table size yang tadi. Tadi jumlahnya 10. Berarti nanti akan ada 10 buckets. Berarti di return, jadi kita udah punya nih hash table-nya dengan bucket 0 sampai 9. Nah, ini untuk beberapa function penting. Di sini ada insert, delete, dan display. Untuk insert sendiri itu untuk menginputkan data, di mana nanti bakal dicari indeksnya adalah hash key yang sebelum saya jelaskan bahwa hash ini punya fungsi tertentu. Ini untuk menentukan di indeks ke berapa string ini diletakkan. Nanti bakal create table buckets yang tadi. Kemudian nanti bakal dicek, semisal key yang kita inputkan itu sama dengan key yang udah ada, berarti kalau sama dengan 0 kan berarti sama ya. Nanti bakal di-update value-nya. Nanti bakal saya jelasin di main code-nya. Terus ini untuk current-nya bakal diperbarui, jadi next-nya untuk ngelakuin looping. Dan jika data tersebut nggak ada di hash table tersebut, maka bakal create node yang baru. Seperti itu, dengan ya parameter key dan value yang nanti diinputkan. Untuk delete sendiri berarti untuk hapus, untuk indeks itu pakai cara yang sama. Kemudian caranya adalah seperti ini, di mana sama dengan table buckets dan pref-nya adalah 0. Nah, ini buat ngelooping di selanjutnya. Ini yang pentingnya tuh di sini. Jadi bakal dicek key yang current ini sama dengan, apakah dicek dengan key yang baru, key yang lama itu apakah sama dengan 0 atau sama gitu ya. Nah, nanti bakal pref-nya ini, pref next-nya berarti kan data berikutnya dari data sebelumnya. Itu akan sama dengan data berikutnya dari data yang sekarang. Jadi kita tuh bakal hilang gitu. Data yang kita temuin ini akan hilang seolah-olah. Seperti itu, dan jika else ya berarti demikian. Dan nanti bakal di free. Atau bakal dihilangkan data yang tadi saya bilang saat ini. Dan nanti bakal di free juga karena buat nanti biar ada return nothing seperti itu. Dan untuk pref-nya ini bakal jadi current. Current-nya sendiri bakal jadi next-nya. Kemudian untuk display kita tahu untuk menampilkan data mulai dari ini print integer berikut. Nah, ini untuk nentuin ini tuh di bucket keberapa sih gitu. Nah, di sini kan ada 0 sampai 9 ya tadi sebelum saya jelaskan. Nah, nanti per bucket atau per table gitu. Per hash table, per hash bucket. Nah, itu nanti bakal di print masing-masing nilai yang ada di dalamnya.
Kalau nggak ada apa-apa, ya berarti dia tinggal print null. Kalau ada, ya dia bakal terus nge-looping sampai semua datanya di print kan. Lanjut untuk free table, ya ini untuk menghapus seluruh data yang ada pada table. Hash table tadi. Ini bakal di free semua, atau bakal dihilangkan. Nanti akan ada free table juga. Nah, ini untuk insert table. Nah, tadi yang saya bilang, apabila di fungsi insert tadi itu ada string yang sama, gitu. Misal apple dan apple. Nah, nanti kan saya bilang kalau udah ada data sebelumnya, maka bakal diupdate. Jadi sebelumnya integer yang membersamai string apple itu bakal diupdate menjadi 15. Nah, nanti kan bakal di print untuk yang before, nanti bakal dijalanin fungsi delete untuk pada string banana dan grape. Nah, ini kita run. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kan yang sebelumnya before deletion. Dimana tadi kan apple tuh harusnya 10 jadi 15. Nah, nanti bakal nextnya kan bakal 0. Yang lain-lainnya itu juga karena tadi waktu nge-display itu nggak ada data, berarti dia bakal nge-print 0. Ya, demikian. Nah, after deletion tadi kan ada yang dihapus itu adalah banana dan grape. Berarti banana yang sebelumnya di sini ada 20, jadi kayak grape, apple, banana nggak ada kan berarti. Jadi sisa grape apple-nya. Oh ya, grape-nya dihapus juga ya. Grape-nya juga dihapus, jadi sisa apple. Nah, sebenarnya jika grape itu nggak dihapus, maka ini bakal masuk ke yang deletion tadi, bahwa next ya dari previous data akan sama dengan data next dari data yang sekarang. Jadi ini adalah data yang mau dihapus. Jadi nextnya grab ini bakal jadi apple. Kalau yang dihapus hanya banana. Itu yang saya maksud sebelumnya. Mungkin demikian. Terima kasih. Saya Nabil pamit undur diri. Mohon evaluasi dan responnya dari Mas Arya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.